Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sejujurnya, kalau sampai shot Lautaro Martinez itu berbuah gol, menurut gua bakal gokil banget sih. Akan menjadi salah satu gol yang paling dikenang oleh Interisti, karena dicetak di menit-menit terakhir menjadi penentu kemenangan dan imbasnya ke Scudetto ya. Dan terlebih lagi prosesnya juga luar biasa cantik, tendangan dari luar kotak penalti ke sudut gawang Udinese. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih hidung teman-teman? Indera penciuman teman-teman? Apakah tajam? Silahkan dicoba dulu. Aduh, gila ya teman-teman. Bukan cuma lebaran nih yang semakin dekat, tetapi juga aroma Scudetto ke-20 semakin terasa banget, semakin terlihat ada di depan mata. Kita tinggal membutuhkan 2 kemenangan lagi teman-teman untuk membungkus Scudetto. Dini hari tadi kita menang super dramatis dari tuan rumah Udinese. Ya, walaupun harapan gua untuk partai lawan Udinese, seperti yang gua sampaikan di konten sebelumnya ya, bahwa gua sangat berharap Inter tidak cuma sekedar menang, tetapi bermain cantik. Kemudian Lautaro mencetak gol dan Yann Sommer menambah jumlah clean sheet-nya. Akan tetapi semua harapan gua itu tidak ada yang tercapai. Tetapi ya sudahlah, yang penting kita membungkus 3 poin. Dari sisi permainan, kalau dibandingkan dengan ketika kita melawan Empoli di minggu lalu, menurut gua kita sudah tampil lebih baik. Kita membuat lebih banyak peluang, kemudian serangannya juga lebih bervariasi. Dan yang paling penting lagi, di partai lawan Udinese, Inter tidak menampilkan performa yang bikin ngantuk ya. Dan bahkan saking nggak bikin ngantuknya malah bikin serangan jantung. Anjir, deg-degan banget partai lawan Udinese. Paza Inter banget lah itu. Akan tetapi teman-teman, permasalahannya, walaupun kita tampil lebih baik dibandingkan minggu lalu, dini hari tadi kita sering banget bikin kesalahan sendiri ya. Sering banget salah umpan, terutama Acerbi dan Calhanoglu. Dan parahnya lagi, salah umpannya membuat Udinese bisa melancarkan serangan balik berbahaya. Lalu kemudian yang membedakan di partai ini, walaupun Udinese dan Empoli berada di level yang sama ya, tetapi menurut gua Udinese menampilkan performa yang jauh lebih baik, lebih seimbang dibandingkan Empoli minggu lalu. Kalau di minggu lalu tuh Empoli bagus dalam menyerang tetapi bertahannya kurang. Sedangkan untuk Udinese dalam hal defense, wah top marko top banget. Sangat solid, sangat terkoordinir ya. Inter sangat kesulitan dalam membongkar pertahanan Udinese. Dan yang lebih gokil lagi, serangan balik mereka selalu berbahaya. Jalannya pertandingan di babak pertama, kita menguasai ball possession. Dan bahkan Inter membuat 3 shot on goal yang semuanya mampu diantisipasi dengan baik oleh kipernya Udinese ya. Ada 2 shot ya dari Hakan Calhanoglu. Yang pertama placing cantik, kemudian yang kedua full power. Lalu ada peluang juga dari sundulan Lautaro Martinez. Semuanya mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Udinese. Dan justru Udinese yang mampu unggul lebih dulu melalui Samardzic ya teman-teman. Pergerakan cut inside yang ditutup shoot kaki kiri, membentur tipis kaki Augusto. Bola mendatar mengalir ke gawang Sommer ya. Dumfries ragu-ragu untuk memotong bola, dan Sommer orangnya percayaan pada teman sendiri ya. Akhirnya Sommer diem, Dumfries diem, bolanya masuk ke gawang. Lalu kemudian di babak kedua, tim talk apa sih, hal apa yang disampaikan Inzaghi ya saat jeda pertandingan. Tiba-tiba permainan Inter berubah total menjadi lebih efektif. Di 15 menit pertama kita bahkan ada 2 peluang emas. Yang pertama adalah gol dari Augusto yang dianulir oleh VAR. Lalu kemudian peluang yang kedua melalui voucher penalti yang dikonversi dengan sempurna menjadi gol oleh Hakan Calhanoglu. Ini gara-garanya Thuram ditinju oleh kiper Udinese. Nah masalahnya setelah gol itu, lini pertahanan Udinese semakin merapatkan barisannya. Lini tengahnya juga semakin sulit dibongkar, sama sekali tidak terpancing untuk bermain terbuka. Hal ini membuat Inter semakin kesulitan untuk menyerang ya, untuk membongkar pertahanan Udinese, dan bahkan membuat Inzaghi mengubah formasi menjadi 3-4-1-2. Hal yang sangat amat jarang terjadi. Inter bermain dengan 3 penyerang ya. Lautaro, Thuram, kemudian ada Alexis Sanchez yang bermain agak mundur, agak turun menjemput bola. Yang mana di pertengahan babak kedua, Inzaghi juga kemudian menurunkan Arnaud Taufik ya, menggantikan Marcus Thuram agar Inter memiliki striker yang berbahaya di kotak penalti. Akan tetapi teman-teman, menurut gua strategi pergantian pemain Inzaghi yang paling berhasil adalah ketika memasukkan El Sempak Fratesi.
Total setelah dimasukkan, Fratesi membuat 4 peluang emas. Yang pertama ada melalui sundulan ya, melebar menyambut umpan dari Hakan Calhanoglu. Kemudian ada shoot juga menyambut crossing dari Markus Thuram tapi tendangannya masih melebar. Lalu yang ketiga ada shoot dari luar kotak penalti. Dan kemudian peluang yang keempat di menit 95 di detik-detik terakhir. Akhirnya Fratesi mampu memanfaatkan peluangnya dengan baik ya, mengoyak gawang Udinese, memanfaatkan bola rebound tendangan dari Lautaro Martinez. Ini ya teman-teman, Fratesi memang gelandang rasa penyerang, insting dia mencetak gol, pergerakan dia di kotak penalti luar biasa banget, mengingatkan gua akan Vecino. Dengan kemenangan ini, Simone Inzaghi telah menunjukkan ya bahwa anak asuhannya tidak kehilangan mental juara. Mental pemenang dalam diri Inter tidak luntur sedikit pun, meskipun dari sisi moral, dari sisi performa kita belum kembali ke titik puncak. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, seperti biasa, catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan ini. Catatan yang pertama, gue berikan kepada Henrikh Mkhitaryan. Di usianya yang memasuki 89 tahun, di babak kedua, dia masih bisa lari mengejar serangan balik dari Udinese ya. Dan bahkan di kotak penalti masih bisa melakukan tackle kunci. Waduh, gokil. Itu ya, salah-salah timing bisa bikin pelanggaran, kartu merah, dan berbuah penalti bagi Udinese. Akan tetapi ini gila juga nih pemain setua ini ya. Larinya masih bisa mengimbangi pemain-pemain muda dan tackle-nya tepat banget. Kemudian catatan yang kedua, gue berikan kepada Lautaro dan Thuram. Meskipun keduanya gagal mencetak gol, tetapi setidaknya mereka berdua berkontribusi untuk semua gol kita ya. Gara-gara Markus Thuram ditinju oleh kiper Udinese menyebabkan penalti. Sementara untuk Lautaro Martinez, bola rebound, bola muntah dari shootnya mampu dimanfaatkan oleh Fratesi. Sejujurnya kalau sampai shoot Lautaro Martinez itu berbuah gol, menurut gue bakal gokil banget sih. Akan menjadi salah satu gol yang paling dikenang oleh Interisti, karena dicetak di menit-menit terakhir menjadi penentu kemenangan dan imbasnya ke Scudetto ya. Dan terlebih lagi prosesnya juga luar biasa cantik, tendangan dari luar kotak penalti ke sudut gawang Udinese. Akan tetapi dalam hal ini gue ingin mengatakan, walaupun Lautaro dan Thuram lagi-lagi tidak mencetak gol, tetapi setidaknya kontribusi mereka setara dengan assist. 1, 2, 3. Lalu kemudian catatan gue yang berikutnya gue berikan kepada Buchanan yang kembali mendapatkan menit bermain walaupun tidak banyak, dan ya lumayanlah performanya. Lalu catatan yang berikutnya gue berikan kepada Simone Inzaghi yang jarang-jarang mengganti formasi, kali ini bermain dengan 3-4-1-2. Ya, semoga musim depan Inzaghi sering-seringlah bermain dengan variasi taktik seperti ini. Lalu kemudian catatan yang kelima gue berikan kepada Pavard dan Lautaro Martinez yang terkena kartu kuningnya di partai lawan Udinese. Artinya mereka akan absen di partai lawan Cagliari nih minggu depan. Ya udahlah, nggak apa-apa mereka absen di partai lawan Cagliari, tapi semoga setidaknya ini bisa membuat mereka tampil 100% di partai derby ya setelah melawan Cagliari. Nah, tetapi permasalahannya justru di Henrikh Mkhitaryan teman-teman. Dia tersisa 1 kartu kuning lagi, maka akan terkena skorsing akumulasi kartu ya. Semoga di partai lawan Cagliari dia jangan sampai kena kartu kuning. Lalu kemudian catatan yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, gue berikan kepada El Sempak Fratesi yang lagi dan lagi menjadi super sub. Here we go again. Masuk dari bangku cadangan kemudian mencetak gol penentu. Wah, gokil banget, kok bisa ya. Ada pemain muda, jarang mendapatkan menit bermain, tetapi ketika diturunkan, wah, bukan cuma sekedar tampil bagus, tetapi memberikan sumbangsi gol dan juga assist. Jujur teman-teman, gue udah mulai gak sabar membayangkan musim depan nih kita punya Fratesi dan Zielinski ya untuk rotasi di lini tengah. Atau mungkin jangan-jangan kita juga butuh upgrade-nya Aslani ya. Udah saatnya Aslani kita lepas lalu mencari pemain yang lebih baik dibandingkan Aslani. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.